Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Rahayu Kilian dari SMA Negeri 1 Seram Bagian Timur, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku. Pada video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yaitu penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi meliputi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Pada validasi tindakan yang salah, dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Pada tahapan menanyakan keyakinan, dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi serta intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Skenario kasus pertama dan tanggapan siswa tidak sabar terhadap teman yang suka nyontek. Permisi Bu, Ibu mau menurut saya. Iya Naila, Naila baik-baik saja. Alhamdulillah baik-baik saja Ibu. Ada apa ya Ibu mau menurut saya? Oke, begini Naila. Tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya Naila habis bertengkar dengan Fitria. Kenapa? Iya Ibu, saya kesal dengan Fitri. Tiap hari dia suka nyontek. Di kelas dari PR dan tugas-tugas, hampir semua pelajaran dia nyontek. Kalau kami tidak kasih contekan kepada dia bilang kami pelit. Oh iya, benar. Pantas Naila marah. Kalau ibu di posisi Naila, pasti ibu melakukan hal yang sama. Terus, apa yang Naila lakukan terhadap Fitria? Marah-marah sama Fitri, Bu, dan saking emosinya saya merobek bukunya. Hah? Merobek bukunya? Nah, kalau begitu pasti Naila punya alasan sampai merobek bukunya Fitri. Ibu boleh tahu tidak apa alasannya? Iya Bu, pastilah. Masa iya kami biarkan dia seperti itu? Dia tidak mau usaha sendiri, kami capek-capek ngerjainnya, dia enak-enak tinggal sinyalin. Nah, jadi siapa yang gak kesal lihat dia kayak gitu? Wajarlah kalau Naila marah, merasa kesal. Naila pasti kan tidak rela tugasnya dicontekan terus sama Fitria yang tinggal melihat tugasnya Naila. Nah, Ibu sebenarnya sangat menghargai apa yang tidak dilakukan oleh Naila. Lebih buruk daripada tadi seperti Naila memikul Fitria atau misalnya melakukan tindakan fisik lainnya. Nah, kalau menurut Naila nih dengan merobek bukunya Fitria kira-kira sesuai dengan tindakan keyakinan kelas tidak yang kita sepakati? Ya. Menurut Naila, keyakinan kelas apa yang telah kita tidak patuh dan berjalan dengan merobek bukunya Fitria tadi? Nah, benar sekali menurut Naila. Menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Kalau menurut Naila itu penting. Jadi keyakinan apa yang harus Naila lakukan pada saat Naila lagi emosi atau lagi marah? Pentingnya harus lebih sabar lagi. Ya, harus lebih sabar lagi. Naila harus bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu, kami siap memperbaiki masalah ini. Oke, karena Naila sudah bersedia memperbaiki, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini apa? Yang pastinya kami harus lebih sabar lagi dan tahan amarah dan misalkan kalau ada teman yang menyontek kami lagi, kami akan laporkan ke guru atau wali kelas. Ya, nah itu baru tindakan yang tepat dari Naila. Lain kali kalau ada teman yang mau menyontek dari tugas Naila atau meniru Naila, jangan langsung marah. Tapi Naila harus lakukan adalah melapor ke
ke wali kelas Naila atau ke guru mata pelajaran. Nah, karena masalah ini sudah selesai dengan Naila, ya jadi Naila boleh balik ke kelas. Setelah itu Naila tetap semangat ya. Terima kasih Bu, izinkan saya untuk masuk kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maila Suakul, seorang siswa dari SMA Negeri 1 Seram Bagian Timur kelas 12 IMIA 2. Di sini saya merasa sangat senang karena telah diajak berdiskusi oleh guru saya. Dan di sini saya belajar untuk mengendalikan emosi saat menghadapi amarah atas perilaku teman sekelas saya. Karena hal itu saya menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk bersabar dan berdasarkan keyakinan yang telah kami sepakati di dalam kelas. Terima kasih. Skenario kasus kedua, siswa terlambat datang ke sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nona. Nona, kabar bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Oh, baik, alhamdulillah. Nona sudah makan? Sudah Bu. Oke, ini jam istirahat ya? Iya Bu. Oke, Nona sudah tahu kalau ibu memanggil Nona di sini bikin apa? Karena telah masuk kelas Bu. Oke, karena telat masuk kelas. Iya Nona, ibu dapat informasi dari ketua kelas, katanya kamu ini sering terlambat. Jadi terlambat itu bukan cuma satu kali, sudah berulang-ulang kali. Sebenarnya itu tidak masalah kalau terlambat, tapi tidak boleh sampai berbanyak-banyak kali atau berulang-ulang kali, karena nanti Nona yang rugi ya untuk mata pelajaran. Kemudian terlambat itu ternyata bukan cuma di saya punya pelajaran, ternyata juga pada guru-guru yang lain ya. Guru-guru yang lain itu kira-kira pasti dong juga tidak mungkin terima begitu saja. Pasti mereka kasih kamu berdiri di depan kelas, itu tidak enak ya. Iya, kira-kira ibu boleh tahu kenapa kamu terlambat atau mungkin diantar oleh siapa begitu? Diantar sama ibu Bu. Oh, diantar sama ibu. Oh iya. Jadi kalau misalnya dari rumah itu jam berapa? Jam 6 Bu. Oh, jam 6. Kenapa sampai di sini belum sampai? Seharusnya tuh sudah sampai itu Nona. Ya Bu, karena masih antar adik ke sekolah. Oh, masih ada antar adik di sekolah. Jadi antar adik ini yang bikin kamu terlambat. Oh iya. Adik kamu sekolah di mana? Di SD 8. Oh, di SD 8. Jadi Nona tinggal di Jalan Wailola. Oh, Jalan Wailola. Jadi memang kalau Jalan Wailola baru tembus ke darat di SD 8 itu di gunung. Lalu baru putar lah. Memang juga Nona sampai di sekolah di SMA 1 memang Nona terlambat ya. Oke. Tidak mungkin juga Nona mau naik sepeda ya, karena itu jaraknya jauh. Kemudian naik motor juga tidak mungkin karena Nona belum cukup umur. Oke, kira-kira mungkin ada yang teman satu jalur atau satu jalur atau satu sekolah ada di sini? Punya Bu, tinggalnya di sekitaran Wailola juga. Oh, sekitaran Wailola. Kenapa sama-sama saja? Karena gerakan Karena kamu punya gerakan ya? Kamu punya gerakan lama. Oh, terlalu lama. Yo, kalau begitu Nona mesti rubah. Nah, kira-kira solusi apa atau misalnya teman kamu yang jarang satu jalur sama kamu ada atau tidak? Ada Bu. Ada. Lalu kenapa tidak sama-sama saja? Karena saya gerakannya lama. Oh, gerakannya lambat. Itu jadi memang itu adalah masalah. Jadi Nona harus membatasi ya, atau membuat kegiatan di pagi hari itu harus tepat ya, harus menghemat waktu. Kemudian Nona di kelas itu ada keyakinan keras atau yang orang bilang budaya positif, ada atau tidak? Ada Bu. Ada. Lalu apa ya Nona langkah dari keyakinan keras itu? Datang ke kelas tepat waktu. Oke, datang di kelas atau datang tepat waktu. Oke, datang tepat waktu. Tapi Nona sudah tahu konsekuensi dari tidak datang tepat waktu itu apa? Harus apa? Harus apa? Harus misalnya datang ke kelas terlambat masuk, itu dapat suruh dari guru maafnya untuk menulis ulang
mencatat pelajaran yang tertinggal. Oke, jadi harus mencatat mata pelajaran yang Nona terlambat ya, atau Iya. Nona kasih tinggal. Oke, jadi harus mencatat mata pelajaran, itu solusinya ya. Jadi nanti Ibu perhatikan atau Ibu pantau tentang catat ulang itu tadi mata pelajaran yang Nona terlambat ya. Iya. Ya, nanti saya minta tolong sama ketua kelas atau saya pantau langsung ya. Oke, dari sini Nona sudah bisa tahu bahwa itu merupakan solusi yang tepat, bahwa Nona harus buat mencatat ulang tentang pelajaran yang terlambat. Oke, sampai di sini juga Nona ya. Mudah-mudahan dari sini Nona sedikit terlambat lagi ya. Oke, belajar yang bagus ya Nona ya. Iya. Oke, ya kembali ke kelas ya. Terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Latail, siswa SMA Negeri 1 Serang Bagian Timur. Saya murid dari Ibu Rahayu Kilian. Setelah saya diberi bimbingan oleh Ibu Rahayu Kilian, saya melakukan kesalahan datang ke sekolah tidak tepat waktu pada jam pertama. Saya tersadar dari kesalahan yang saya buat dan sangat merugikan diri saya. Setelah mendapat bimbingan dari Ibu Rahayu Kilian, saya merasa nyaman, saya tersadar untuk memperbaiki kesalahan saya, untuk datang tepat waktu dan mencatat pelajaran yang tertinggal di jam pertama. Terima kasih untuk Ibu Rahayu Kilian atas bimbingannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi kita. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.